Halo viewer semua, selamat sore. Tes, suara saya apa sudah terdengar jelas? Sebentar ya, kita tunggu dokter Satyanya. Perkenalkan, saya Darvina yang akan menjadi host pada talkshow pada sore hari ini. Senang sekali masih dalam suasana tahun baru, kita bersama-sama dapat berkumpul di sini untuk mengikuti talkshow mengenai gizi tumbuh kembang anak bersama Dr. Satyawira Aryawanteng. Topik kita pada sore hari ini sangat menarik ya, karena mengenai bagaimana pemenuhan gizi yang optimal untuk anak-anak kita dalam masa periode emas, di mana kita akan bahas bersama dengan Dr. Satya pada sore hari ini. Saya bacakan dulu profil singkat narasumber kita pada sore hari ini. Dr. Satya Aryawanteng adalah seorang general practitioner, ayah dari 2 orang anak vegan, dan juga sebagai pakar IVS-VSI. Beliau juga telah mendalami terapi nutrisi vegan di Thailand dan juga sebagai pembicara nasional serta kongres vegetarian di Thailand dan Nepal. Dan saat ini beliau juga sebagai seorang mahasiswa S2 Gizi Kesmas di FKM UI. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja undang Dr. Satya ya. Sebentar. Saya lihat dulu, sepertinya sudah join. Nah, kita undang. Suara saya apa sudah cukup jelas ya, viewers? Sebentar ini. Halo Dr. Satya, selamat sore. Halo Vina, selamat sore. Apa kabar? Baik, ya. sehat. Ini apa? Pada sore hari ini menarik sekali nih. Kita akan membahas bersama bagaimana mengenai tumbuh kembang anak pada masa emas. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari tumbuh kembang pada masa emas ini, Dok? Halo. Terima kasih Davina. Terima kasih para pemirsa yang telah hadir dalam talkshow IG Live ini. Tadi pertanyaannya apa definisi? Halo? Mengenai apa definisi dari tumbuh kembang pada masa emas? Mungkin masih banyak yang belum ngerti ya, Dok. Ya, jadi masa emas 1000 hari pertama kehidupan adalah fase penting dalam perkembangan embrio dan janin. Dimulai dari 270 hari masa kehamilan atau sekitar 9 bulan sampai anaknya berusia 2 tahun atau 733 hari. Jadi totalnya 1000 hari atau 1000 hari HPK, hari pertama kelahiran. Jadi fase ini sangat penting untuk perkembangan embrio dan janin karena organ seperti otak, jantung, ginjal, perkembangannya dimulai dari 8 minggu usia pertama kehamilan. Begitu, Hina. Kemudian yang dimaksud tumbuh kembang ini apa sih sebenarnya, Dok? Kalau tumbuh itu pengertiannya adalah perubahan dalam volume, misalnya selnya bertambah banyak dari jumlah, ukuran. Kemudian kalau perkembangan itu maturasi dari fungsi organ atau sudah matang itu. Organ-organnya semakin berkembang dan matang. Dari pertumbuhan, mungkin dari pertumbuhannya juga ya, dari fisik gitu ya, Dok? Ya. Kemudian kalau perkembangan itu bagaimana? Mungkin lebih ke arah psikologis gitu ya, Dok ya? Misalnya jadi, kemampuan. Ciri anak tumbuh kembang yang sehat adalah anak yang tumbuh kembangnya sesuai usia, yang ditandai dengan berat badannya sesuai gitu, tinggi badannya sesuai, lingkar kepalanya sesuai, organnya berfungsi dengan baik. Kemudian kalau kembangnya itu, kalau yang baik itu biasanya kita ukur atau asesmen kemampuan anak dari beberapa aspek seperti
kemampuan fisiknya, dari kemampuan motorik halus, kasar, kognitif, bahasa, interaksi sosial, dan kontrol emosi. Begitu. Jadi semuanya harus sesuai ya. Tentunya ini sangat berpengaruh dengan gizi ya dok ya. Kemudian yang menjadi prioritas utama nih dalam tumbuh kembang anak selama 1000 HPK ini apa ya dok? Misalnya prioritas dalam hal gizi dan dampaknya apa kalau seandainya baik apa anak ini selama 1000 hari HPK ini tidak terpenuhi, tidak tercukupi gizinya, itu apa dampaknya dok? Bisa dijelaskan mungkin dok? Ya, ini sangat penting karena dalam 1000 hari pertama itu, 1000 hari pertama itu perkembangan otak itu paling cepat. 80% sudah tercapai. Jadi ada kemampuan melihat, kemampuan kognitif, itu biasanya perkembangan otaknya sampai 2 tahun, kemudian 20%-nya sampai 5 tahun. Tapi untuk kognitif bisa sampai 15 tahun biasanya. Jadi ketika 1000 hari pertama kelahiran, kita harus cukup gizi, benar-benar kita cukupi agar tidak terganggu tumbuh kembang dari janin tersebut. Kalau seandainya kurang gizi nih, apa salah satu dampaknya itu bagaimana ya dok ya? Apa dari segi tumbuhnya, kembangnya? Mungkin bisa dijelaskan. Yang paling penting biasanya dari kelak kalau dewasa mungkin dia akan terhambat dari pendidikannya, dari kan perkembangan otaknya kan terhambat, jadi bisa berganggu ke kognitifnya begitu. Sama pertumbuhannya ya mungkin ya bisa kurang tinggi gitu ya mungkin ya dok ya. Pertumbuhannya bisa, berat badannya tidak sesuai, bisa stunting, kurang berat badan, bisa orangnya agak pendek gitu, bisa malnutrisi juga begitu. Jadi penting sekali ya dok ya. Kemudian ibu selama hamil nih, kan banyak kita dengar, takut kasih anaknya vegan sejak kandungan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada dokter nih, apakah sebenarnya aman nih untuk ibu hamil vegan sejak kandungan untuk menyusui dan anak di bawah 2 tahun ini untuk vegan, apakah aman nih secara maksudnya secara ilmiah mungkin dok bisa dijelaskan? Karena kan banyak yang takut kan, bisa ya, dijelaskan? Bagus pertanyaannya. Menurut Academy of Nutrition and Dietetics tahun 2016, bahwa diet vegetarian dan vegan adalah tepat dan cocok untuk semua siklus kehidupan, mulai dari kehamilan, bayi, remaja, lansia, dan dapat mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, stroke, obesitas, dan beberapa jenis kanker. Kemudian menurut American Dietetic Association bahwa diet vegetarian termasuk vegan dapat memenuhi kebutuhan protein, zat besi, seng, kalsium, vitamin B12, asam omega 3 dan 6, dan iodium. Begitu. Jadi kita asalkan pola makannya seimbang sesuai dengan kebutuhan, jadi kita sebaiknya cukup dari makanan nabati. Begitu. Jadi nggak usah takut ya dok ya. Jadi maksudnya kan banyak isu-isu di luar gitu ya. Jadi sebetulnya dari internasional sendiri sudah bilang kalau ini aman ya untuk semua siklus. Jadi seperti yang tadi dokter jelaskan ya, kita tidak perlu takut ya. Kemudian sebenarnya nih dok dalam mempersiapkan generasi maksudnya selama kehamilan, mempersiapkan anak yang sehat, cukup gizi secara segalanya lah. Itu sebetulnya mulai calon ibu ini sejak berapa tahun dia harus mulai mempersiapkan diri supaya dapat kelak hamil itu dia bisa hamil anak yang cukup gizi lah dok. Mungkin bisa dijelaskan dok sebenarnya. Ya, terima kasih. Untuk melahirkan bayi yang sehat, status ibu sebelum hamil jauh lebih penting dibandingkan dengan pola makan selama proses kehamilan. Jadi biasanya sih dimulai semenjak remaja ya. Jadi remaja itu
atau semenjak pranikah, wanita yang ingin sebelum menikah dia harus mempersiapkan dari misalnya dari berat badannya, dari status kesehatannya, dari apakah ada anemia, apakah kurus atau tidak. Jadi harus dipersiapkan begitu. Jadi dari remaja biasanya sudah dipersiapkan agar nanti selama kehamilan bisa anaknya bisa sehat begitu. Berarti sejak remaja ya. Jadi sebenarnya sebelum mempersiapkan untuk menikah, sebelum mempersiapkan untuk hamil tuh sebaiknya mulai mempersiapkan gizinya ya dok, yang bagus gitu ya dok ya. Ya Berarti betul. bukan lagi hamil, sudah hamil nih tes, baru menyiapkan gizi ya dok ya. Berarti Ya. Sejak remaja berarti ya. Kemudian bagaimana kita kan sering bingung kan bagaimana sebenarnya makanan gizi yang seimbang untuk seorang ibu hamil. Mungkin dari contoh-contoh ada salah satu contoh menunya mungkin bisa dokter jelaskan nih karena banyak yang tanya dan mungkin masih bingung ya dok. Mungkin dokter bisa jelaskan lebih terperinci mungkin dok. Ya. Prinsipnya kita tetap mengikuti dari Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu tumpeng gizi seimbang. Kita ngomong tuh orang normal dulu ya. Jadi yang kebutuhan kita itu perlu gizi makro dan mikro. Kalau gizi makro kan dari karbohidrat. Karbohidrat itu sekitar 3 sampai 4 porsi. Contohnya seperti jagung, kentang, nasi, ubi, mie, roti, sereal. Kemudian yang kedua yang terbanyak itu adalah sayur dan buah. Kalau buah kan 3 sampai 4 porsi untuk orang normal ya. Sayur 3 sampai 4 porsi. Kemudian yang terbanyak yang ketiga adalah dari protein. Untuk kita yang pola makan nabati atau vegan, kita memilih protein dari nabati. Sumbernya misalnya dari kacang kedelai, tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah. Kemudian yang sedikit itu lemak, gula, dan garam. Gula misalnya maksimal 4 sendok, garam 1 sendok, minyak 5 sendok makan begitu. Kemudian untuk pada ibu hamil ya, prinsipnya yang pertama adalah gizi seimbang, mengkonsumsi keanekaragaman pangan secara seimbang. Jadi semuanya harus ada, kita nggak bisa, saya pengennya makan protein saja, atau saya pengen makan sayur saja begitu. Jadi dia tetap harus ada karbohidrat, protein, vitamin mineral. Jadi semuanya saling membantu agar metabolismenya dan makanannya bisa diserap begitu. Pada ibu hamil biasanya membutuhkan kalorinya lebih ditambah dari orang normal tadi adalah 300 kalori pada trimester kedua dan 3. Kemudian proteinnya biasanya lebih, ibu hamil tidak banyak, biasanya pada ibu hamil membutuhkan 60 gram protein. Kebutuhan protein pada ibu hamil vegan biasanya bisa dengan mengkonsumsi kacang-kacangan, kacang kedelai atau produk olahannya seperti tahu, tempe, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, adalah sumber makanan vegan yang kaya protein. Kemudian kita butuh lemak juga untuk perkembangan janin. Kemudian tadi karbohidrat, vitamin dan mineral. Kemudian yang penting juga asam folat. Saya pola makan vegan itu kaya dengan asam folat. Biasanya sumber asam folat itu dari sayuran yang berwarna hijau, biji-bijian, roti, sereal, jagung, dan barley. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah vitamin B12 adalah untuk sintesis jaringan bayi. Jadi kita butuh, biasanya makan sumbernya bisa dari tempe yang segar, bisa dari makanan yang difortifikasi. Kemudian yang penting juga zat besi. Penting untuk ibu hamil karena menurut WHO negara maju dan negara berkembang juga masih banyak kekurangan zat besi, baik dia vegan atau tidak vegan. Jadi makanya ada universal approach dari negara biasanya memberikan suplementasi buat
ibu hamil vegan. Jadi semua yang vegan atau nggak vegan pun juga harus suplementasi B12 biasanya. Tapi dengan pola makan kita bisa mencukupi biasanya zat besi itu dari sayur-sayur berwarna hijau, kacang kering, beet, kemudian kismis, bayam, tempe, begitu. Kemudian vitamin D biasanya untuk kesehatan tulang dan gigi itu harus dicukupi juga. Kemudian kalsium biasanya kita dari wijen, dari kacang. Ya, ini baru baik lagi. Ya, nggak apa-apa. Sorry dok, ya. Tadi dari saya tadi sampai ini dok apa vitamin. Halo, ya. Tadi saya bilang ini baru muncul. Ya, tadi saya sudah menjelaskan sampai bentuk MPASI. Mungkin kalau dari pemirsa ada yang pengen tanya, bisa kita tanya jawab juga sambil menjelaskan bentuk dari MPASI. Jadi bentuk MPASI itu dari 6 sampai 9 bulan adalah makanan lumat. Jadi makanan yang berbasis makan pokok seperti beras, tepung beras. Jadi makanan yang dilumatkan, disaring, bisa dari tomat, pisang, pepaya, bisa dari bubur, bisa kita lumatkan. Kemudian umur 9 sampai 12 bulan adalah makan lembek atau yang dicincang, yang mudah ditelan anak seperti bubur nasi, nasi tim, bubur kacang hijau, atau misalnya bayam kita cincang begitu sampai lunak. Kemudian di atas 12 bulan itu adalah makanan keluarga. Jadi dia sudah bisa makan bersama seperti keluarga yang lain begitu. Ya, silakan Darwina. Kalau misalnya ini nih dok, anaknya mulai susah makan. Kalau anak-anak saya memang kan mulai ada yang anak pertama sih mulai sekitar 1 tahun tuh sudah mulai susah makan. Kalau yang kedua ini sejak 8 bulan mungkin bisa variasi dari gimana dok, finger food atau apa, kapan bisa diperkenalkan finger food, atau ada tips-tipsnya enggak dok untuk anak-anak yang sudah mulai GTM alias gerakan tutup mulut, bahkan buka mulut aja nggak mau nih dok. Mungkin ada tipsnya dari dokter Satya, mungkin silakan dok. Ya, bagus pertanyaannya. Ini juga terjadi pada anak saya. Saya banyak belajar juga tentang bagaimana cara mengajari anak makan. Jadi proses makan itu adalah skill yang perlu kita ajarkan ke anak. Sebagai orang tua kita perlu sabar. Biasanya sih kalau sewaktu sebelum makan kita persiapkan makanan ya. Kalau misalnya anaknya sudah bisa membantu, biasanya kita ikutkan dia untuk makan, untuk membantu memasak, misalnya petik sayur begitu, atau pada saat misalnya mau rebus kita ikutkan dia, misalnya masak kacang atau sup kita ikutkan dia gitu. Jadi dia tahu apa yang dimakan nanti. Kemudian yang udah itu misalnya pada saat makan, jadi kita duduk di meja makan, terus kalau bisa satu keluarga atau misalnya ada pengasuhnya juga, jadi sama-sama makan. Sebelum makan jadi kita berdoa dulu, kemudian kita latih dia, kalau dia bisa ambil sendiri ya ambil sendiri, kemudian suruh dia ambil sendiri, jadi dia pengen makan apa ambil sendiri gitu. Kemudian dia coba, biasanya waktu mencoba kan sering tumpah ya atau kemana-mana kan ya. Jadi biarkan saja begitu. Jadi prinsipnya jadwal yang tepat, biasanya kita makan tidak lebih dari 30 menit, kemudian kita tidak memaksa, kemudian ada meja makan, terus pada saat di meja makan kakinya itu ada sandaran, jadi ada tempat duduk buat dia memudah untuk makan. Kemudian tidak sambil bermain atau menonton, karena itu bisa distraksi ya, menghilangkan fokusnya. Kemudian kita tidak memberikan janji atau hadiah begitu. Biasanya mulai dari porsi kecil sedikit. Tadi anaknya umur berapa ya? Anaknya umur berapa?
Kalau sekarang sih sudah mulai enak makan sih. Cerita Oh. waktu zaman dulu, waktu mulai 1 tahun, ada yang 8 bulan, mulai susah makan itu sebaiknya selain tips yang tadi dokter berikan itu ada tips-tips lainnya nggak biar dia suka makan nih dok? Ya, jadi kita biasanya dari tekstur kita coba lihat. Oh, misalnya dia kacang kan dia nggak mau makan langsung sup kacang, mungkin kita bisa digoreng begitu agar lebih mudah makannya. Oh, misalnya sayur bayam agak susah masukinnya kan, kita bisa cincang agak halus begitu. Kemudian misalnya sayur-sayuran kita bisa bikin kue kayak risol atau jadi dalamnya ada sayur kemudian dibungkus tepung kemudian digoreng begitu, mungkin lebih mudah makan dan lebih mau begitu. Kemudian kita motivasi anak untuk belajar dan makan sendiri, kita latih karena untuk skill jadi butuh dilatih. Kemudian pada saat misalnya dia nggak mau makan, kita bisa dibantu dengan sugesti juga, misalnya, nak kamu anak yang baik, kamu mudah makan, kamu suka makan, kamu rajin makan dalam jumlah yang ideal. Jadi ketika waktu makan, kamu makan dengan lahap, gitu, dan menyenangkan, gitu. Jadi semuanya butuh belajar. Jadi kita ajarin bagaimana anak makan itu dengan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Iya. Begitu. Penting ya. Iya, kalau saya mungkin bisa sharing tips juga. Selama kemarin-kemarin kan belum terlalu ngerti makanan, masakan gitu kan. Belakangan kan sering lihat di internet, gampang nih kita kita mencari resep-resep. Nah, untuk kalau saya sih perhatikan anak-anak saya pakai bumbu-bumbu, rempah-rempah kan otomatis memberi aroma yang lebih baik gitu loh. Maksudnya lebih harum. Rempah-rempah seperti jahe, kunyit, kita masak rawon, soto. Kalau anak-anak saya sih lebih suka sih. Terus bikin seperti nasi Hainam atau nasi jamur sebagainya ya dok ya, mungkin bisa lebih menambah selera ya dok ya, selain yang tadi dokter sampaikan. Itu bagus juga sih. Itu bagus sih. Mungkin sayurannya bisa disembunyiin gitu ya dok ya, jadi nggak terlalu kelihatan ya dok ya. Kemudian dari segi keseimbangan gizi untuk bayi, mungkin bisa tadi sudah dijelaskan belum ya dok untuk masa ASI eksklusif, gimana gizi untuk ibu menyusuinya, gimana dok? Kemudian anak-anak yang gizi ibu menyusui ya. Apa ada perbedaan gitu dengan untuk gizi menyusui ada ya. Jadi untuk gizi menyusui membutuhkan gizi yang lebih tinggi pada masa kehamilan. Biasanya kita butuh protein, vitamin A, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, selenium, biasanya meningkat 10-20%. Kalsium dan vitamin D biasanya sama dengan pada kehamilan. Jadi ada penelitian di University London melakukan penelitian 50 wanita hamil dengan pola makan vegan, bahwa mereka tidak hanya melahirkan bayi yang normal, tetapi mereka bisa menyusui dengan baik. Jadi sebenarnya pada ibu menyusui vegan bisa menyusui dengan baik. Kemudian ada dosen dari FKM UI juga meneliti tentang ibu menyusui vegetarian, bahwa pada vegetarian itu biasanya kan berat badan pada orang vegan atau vegetarian itu berat badannya biasanya lebih tinggi daripada non vegan misalnya. Jadi pada saat menyusui sehingga status gizinya tetap baik begitu. Jadi kemudian dari asupan orang yang hamil vegetarian dan non vegetarian itu juga tidak terlalu ada perbedaan, misalnya dari energi, karbohidrat, protein, lemak, folat, vitamin B12, Fe dan zinc. Sebenarnya tidak terlalu perbedaan dengan kecukupan asupan gizinya. Karena orang yang vegan atau vegetarian biasanya
adalah orang yang sadar gizi. Jadi mereka sudah belajar, jadi benar-benar mempersiapkan begitu. Begitu, Vina. Oh, ini kita ke pertanyaan dari viewers ya, Dok. Ini katanya dari Rusnadi katanya, apakah gizi yang cukup bisa membantu penyembuhan untuk bayi yang bermasalah dengan jantung berlubang atau dalam bahasa kedokterannya murmur, Dok? Nah, silakan, Dok, untuk bayi yang terkena Umurnya masalah berapa? dengan jantung. Nggak disebutkan sih, Dok. Ini Mungkin janin dari ya? bayi yang mempunyai masalah dengan jantung berlubang. Mungkin apakah ada gizi-gizi yang harus lebih diperhatikan gitu, Dok, untuk penyembuhannya? Untuk membantu proses penyembuhan tentu bisa membantu dari gizi. Tapi kalau memang sudah berlubang, biasanya kita perlu lihat penyebabnya karena apa. Kalau memang sudah berlubang, biasanya kita ke dokter jantung anak, biasanya di operasi, baru nanti tumbuh kembangnya, penyerapan dari makanannya lebih baik biasanya. Ayo, itu tolong dong yang ketuk dulu. Ya. Ya, Dok, gimana? Lebih ke terapi untuk penyembuhan jantung berlubangnya dulu ya, Dok, ya gitu ya. Kalau memang ada lubang memang harus ke dokter dulu, diobati. Nanti kalau sudah baik kan, misalnya jantungnya sudah berfungsi baik, otomatis untuk pencernaan dari makanan juga lebih baik. Gitu. Tentu dari nutrisi sangat penting untuk membantu penyembuhan dari jantung tersebut gitu. Lebih bagus ya kalau plant-based diet gitu ya, Dok, ya, karena memang sudah terbukti bisa untuk terapi berbagai macam penyakit ya, Dok, ya, maksudnya gitu. Kemudian ini ada pertanyaannya lagi, ini umurnya 7 minggu. Katanya dari yang tadi, tidak ada obat katanya, Dok, kata dokter spesialis jantung. Anak ini tidak perlu obat untuk penyembuhan, tapi bayinya ini saat ini umur 7 minggu, pertumbuhannya sehat. Berarti bagaimana, Dok? Ada saran-saran khususnya, Dok? Bayinya masih janin ini ya, masih dalam kandungan ya? Ya, sudah lahir sepertinya. Sebentar, umur 7 minggu, pertumbuhan baik. Kurang jelas juga sih ini, Dok. Tetap dikasih, kalau 7 minggu biasanya tetap dikasih ASI eksklusif dari ibunya. Jadi umur 0 sampai 6 bulan itu sebenarnya cukup dari ASI. Jadi ibunya tetap kasih ASI eksklusif. Kemudian dari gizi ibunya juga harus seimbang. Jadi makanya harus seimbang dari kebutuhan zat gizi makro dan mikronya begitu. Oh ya, berarti tidak ada yang khusus yang harus diperhatikan. Kemudian ada dari Milikwan. Dokter, umur berapa boleh bayi baru boleh makan nasi, Dok? Umur berapa? Mungkin teksturnya ya, gini maksudnya. Udah boleh tekstur nasi itu umur berapa? Sebenarnya umur 6 bulan sudah bisa, cuman teksturnya itu kita bikin yang tadi saya jelaskan, makanannya dilumat begitu, dihaluskan, disaring, baru dikasih ke anak tersebut. Nasi lembek itu mungkin sekitar 10 bulan, 11 bulan gitu ya? Kalau lembek biasanya di atas 9 bulan sih sudah boleh sih. 9 bulan boleh ya, untuk melatih gizi rahangnya juga ya, Dok ya. Jadi nggak harus lembut-lembut terus, saring-saring terus ya, Dok ya. Kalau nasi biasa, mungkin yang tadi dokter sampaikan 12 bulan ya, sudah makanan keluarga ya, Dok ya. Ya, biasanya umur 12 bulan sudah bisa. Nah, kemudian ini apakah bayi bisa mengkonsumsi chiaseed, Dok, untuk DHA-nya? Dari Yuli Cornelis. Ya, silakan, Dok.
Chiasid bisa biasanya di atas 1 tahun sih biasanya bisa tahun ya dikonsumsi. dok. Mm. Hmm. Mungkin untuk kecukupan DHA-nya dok, apa saran-sarannya untuk MPASI-nya mungkin ya, kalau masih periode 0 sampai 6 bulan kan ASI eksklusif. Kalau mulai MPASI 6 bulan itu apa ya dok sarannya untuk mencukupi kebutuhan DHA-nya ini dok? Kan dikonversi ya dok ya, dari omega Kalau 3. bisa dari susu nabati biasanya yang ada fortifikasi. Kalau dari makanan bisa dari misalnya biji-bijian yang dilumatkan ya, kayak sunflower seed atau pumpkin seed, biji labu, biji bunga matahari, kemudian minyak dari minyak flaxseed Flagship juga ya, bisa, minyak sunflower begitu. Kemudian kalau kan kita yang penting lunak ya atau lembik begitu bisa ditambahkan. karena masih awal ya. Nah kalau flagship mana dok yang di blender itu mulai umur berapa boleh dikasihkan ya dok ya? Untuk omega 3-nya kan tinggi ya kalau di Kalau lunak, kalau lembik sih bisa dari mungkin 8 bulan sudah bisa ya. Yang penting dok dia ya. bentuknya bubuk, jadi kita bisa bubukkan begitu, nggak bentuk utuh. Dicampurkan dengan makanannya begitu ya dok ya. Kemudian ini untuk anak 1 tahun belum tumbuh gigi, apakah ini tanda kekurangan kalsium ya dok? Karena sampai sekarang masih ASI. Kalau yang untuk sudah 1 tahun berarti sudah 12 bulan nih, belum ada tumbuh gigi sama sekali. Nah, apakah ini tanda kekurangan kalsium dok dari Ibu Erawati? Itu harus dicari penyebabnya lagi. Penyebab gigi nggak tumbuh biasanya banyak ya. Bisa juga karena dari kalsium, bisa juga karena genetik, bisa juga pada saat hamil kurang kalsium, bisa memang ada rank anak tertentu ada terlambat begitu. Biasanya sih Jadi, sampai 2 tahun ya kita lihat masih tumbuh tidak begitu. Kalau memang enggak berarti kita cari penyebabnya kenapa begitu. Bisa konsultasi ke dokter anak mungkin ya dok ya? Boleh ke dokter gigi anak juga boleh sih. Gigi anak ya, berarti sebaiknya konsultasikan ke dokter gigi anak ya untuk Ibu Yuli Cornelis ini. Ibu Erawati. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya Ibu Yuli Cornelis, ditanyakan MPASI untuk kecukupan DHA tadi sudah dijelaskan dokter. Kemudian dari Ibu Mei Cirwan, kalau lagi hamil apa boleh mengkonsumsi minyak flaxseed dok? Lagi hamil apa minyak flaxseed boleh ya? Boleh karena itu makanan. Boleh ya untuk tambahan. Mungkin kalau dosisnya berapa banyak ini dok? Apa tergantung kehamilannya berapa bulan dok? Kalau dosis biasanya kalau untuk biji-bijian biasanya 2 sendok makan sih. 2 sendok makan. Biasanya boleh maksimal 2 sendok makan per hari begitu. Oh iya boleh 2 sendok makan ya. Kemudian balita dari anak balita 21 bulan. Takaran flaxseed oilnya berapa dok? Dari sama juga Ibu Mei Cirwan. Umurnya berapa? 21 bulan dok. Berarti hampir 2 tahun ya dok ya? Oh ya, bisa. Kalau anak sih bisa 1 sendok makan sih, nggak apa-apa sih. Ya. Oh iya. Kemudian untuk menaikkan berat badan bagaimana ya dok? Ini anak saya 1 tahun 2 bulan, BB-nya masih 8 kilo, tingginya 73 cm dari Ibu Meta Ervina Yuspani. Untuk menaikkan berat badan anak ini 1 tahun 2 bulan. Ya,
Harus Untuk lihat menaikkan berat badan anak biasanya tentu kita tetap ikutin pedoman gizi seimbang, ada karbohidrat, ada protein, ada sayur dan buah, ada lemak. Biasanya kita makan lemaknya lebih banyak, biasanya maksimal bisa sampai 35%. Lemak yang baik bisa dari kelapa sama buah kelapa ya, jadi dia makan dagingnya, kemudian dari alpukat, kemudian boleh dari pada saat setelah masak sup, misalnya kita tambahkan virgin coconut oil atau minyak yang tidak jenuh ya, kita tambahkan kemudian makan, kemudian bisa dari seperti margarin kayak gitu juga boleh ditambahkan untuk menambah lemaknya begitu. Jadi lebih ditambahkan lemak boleh sih ditambahkan. Kemudian dicari penyebabnya mengapa berat badannya tidak naik. Apakah karena asupannya kurang, apakah karena dia ada aktivitas ya. Biasanya kalau anak dengan aktivitas yang tinggi, kemudian dia makan biasanya lebih mudah diserap. Kemudian apakah ada penyakit, misalnya apakah ada parasit atau cacingan, kemudian apakah ada gangguan dari enzim-enzim pencernaan, dan lain sebagainya, harus dicari penyebabnya sih. Tapi untuk awal boleh coba dulu variasi makanan, lengkapi sesuai pedoman gizi seimbang, kemudian ditambahkan lemak yang baik begitu. Berarti selain itu kalau misalnya mau berkonsultasi lebih cocok ke dokter spesialis anak mungkin ya dok ya? Untuk mungkin dari ke ibunya gizi anak sih. Anak ya. Oh iya. Kemudian ini margarin. Ada ibu tadi, Ibu Meta Evina juga menanyakan margarin apa? Ini kurang jelas sih pertanyaannya. Boleh ya tadi margarin ya untuk menambahkan lemaknya ya. Kemudian maksudnya mentega ya, kita nggak ngomong merek. Mungkin cari yang nabati yang tidak mengandung hewani begitu. Ya, karena ada ya sudah ya sekarang vegan apa aja termasuk margarin sudah banyak di pasaran. Kemudian ini dok, bagaimana gizi seimbang untuk bentar ini? Oh ini untuk memperlancar ASI nih dok. Kan sering ibu-ibu yang sedang menyusui ini, kalau misalnya ASINya kurang lancar, apakah ada saran untuk makanan nabati apa atau herbal tertentu untuk memperlancar ASI, dok? Oh ya, sebenarnya pada umumnya makanan nabati itu atau vegan itu memang memperlancar ASI seperti daun katuk, biasanya daun bayam, daun pepaya ya, sama biasanya yang kecil itu loh, pepaya yang dijual yang ini, yang masih putiknya ya, itu juga bisa membantu. Kemudian kacang-kacangan juga membantu. Kemudian yang penting adalah faktor dari psikologis. Jadi ibunya ada niat untuk menyusui, nanti secara alamiah biasanya ada hormon oksitosin atau membantu pengeluaran dari ASI. Jadi kita berusaha pengen kasih ASI ke anak, secara alami nanti hormon itu akan mengeluarkan sambil dengan pola makan yang seimbang begitu. Jadi sebenarnya pola makan nabati ini sendiri sudah memperlancar ASI gitu ya dok, juga dari segi psikologis mungkin tidak boleh stres, ada dukungan dari keluarga gitu ya dok ya. Terus saya juga pernah konsultasi dengan konselor laktasi, katanya harus prinsipnya kalau ASI itu harus ada pengosongan payudara. Jadi istilahnya prinsip kerjanya itu supply demand. Jadi semakin sering menyusui anak, jadi maksimal itu ya paling lama kalau mau memperbanyak ASI itu 2 jam sekali harus menyusui anaknya. Kemudian harus ada pengosongan payudara juga dengan power pumping, mungkin dipera ASI-nya setiap 3 jam sekali. Katanya saya pernah baca juga, pernah konsultasi juga dengan konselor laktasi. Jadi semakin sering dikosongkan itu payudara, otomatis hormon-hormon yang tadi dokter sampaikan bisa
mengisi kembali gitu loh, mengisi kembali ASI pada payudara. Mungkin bisa dicoba gitu juga ya dok ya. Ya, bagus. Kemudian, kemudian ini dok, kalau misalnya cara mengukur pertumbuhan anak seandainya tadi kan dokter ada sampaikan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu sebaiknya dilakukan pengukuran itu dan penimbangan itu berapa lama sekali dok, biar kita tahu anak kita ini cukup. Biasa kan kalau kita ke dokter ada dikasih buku KMS ya, Kartu Menuju Sehat. Biasanya 1 bulan sekali kita ukur, lihat apakah sesuai dengan usianya, dan berat badan, tinggi badan. 1 bulan sekali sih biasanya kita ukur. Kalau masih sesuai berarti pola makannya berarti seimbang begitu. Tandanya dari situ. Berarti kalau ada kurang atau apa dievaluasi tadi MPASI-nya bagaimana ya dok ya. Kemudian bisa dicek di buku ini KMS, Kartu Menuju Sehat. Kalau memang nggak ada bisa download di Google, ketik KMS atau Kartu Menuju Sehat. Begitu. Iya sebenarnya sudah enak kita pakai yang panduan WHO ya dok. Kemudian biasanya yang jet score itu yang kita pakai. Yang kita lihat itu yang mana dok? Yang posisi ideal atau gimana ya dok ya? Mungkin ada yang masih bingung gitu dok. Dan yang harus kita mulai. Sebenarnya nggak ada patokan, yang penting masih range normal, masih warna hijau ya. Berarti anaknya masih tumbuh sesuai usianya begitu. Iya dok. Nah kalau misalnya harus mulai diwanti-wanti nih dok, mulai di garis mana ini dok? Biasanya di garis kuning berarti udah itu harus dicari penyebabnya kenapa begitu. Dokter gizi anak ya dok ya? Ya boleh juga, ke dokter anak juga boleh. Anak bisa ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Ibu Mejirwan. Selama masa hamil, bagusnya konsumsi apa untuk bayi agar untuk kesehatan kulit dan perkembangan otaknya dok? Silakan dok. Selama kehamilan. Kulit biasanya dari vitamin C juga bisa membantu. Kalau otak kan dari asam folat, dari vitamin B12, dari vitamin B kompleks. Pokoknya dari semuanya berhubungan dari protein. Jadi harus ada karbohidratnya, ada protein. Karbohidrat itu buat energi dari ke otak ya. Jadi memang harus dibutuhkan. Jadi prinsipnya tetap harus seimbang. Kita nggak bisa memilih, oh ini lebih penting, ini enggak. Jadi harus lengkap dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineralnya harus ada begitu. Semuanya ya sebenarnya kalau sudah seimbang itu otomatis kulitnya, otaknya, semua pertumbuhannya sudah bagus ya maksudnya gitu ya dok ya. Kemudian ini Ibu Mejirwan juga bertanya, ini mitos atau fakta nih dok, maksudnya apa anak mungkin pemrograman ya, dia ingin program untuk kelamin cowok, apakah benar tidak boleh konsumsi kedelai, tahu, dan anggur? Apa benar ini dok? Ingin program untuk dapat anak cowok dia. Kalau pada kedelai kan dia isinya fitoestrogen. Sebenarnya dia bukan hormon estrogen, jadi dia prinsipnya sih hanya menyeimbangkan sih. Cuman saya belum baca penelitian tersebut sih. Nanti akan dijawab di ini ya Instagram ya, nanti Instagram IVSCSI mungkin ya dok ya. Nah ini karena berhubung waktu juga nih dok, sekitar 5 menit lagi kita mau terputus. Mungkin dari dokter ada closing statement untuk topik yang menarik banget nih pada sore hari ini. Jadi sangat penting kita memenuhi kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehamilan. Jadi prinsipnya adalah makanan bervariasi seimbang.
Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin dan mineral, lemak, gula, garam untuk mencukupi kebutuhan ibu hamil dan janin. Jadi kita harus persiapkan benar-benar pola makan yang benar dan seimbang. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Iya dok, mungkin kemarin ada juga yang tanya mengenai anatomi hubungan manusia, anatomi tubuh manusia dengan pola makan itu bagaimana dok? Karena kemarin ada dapat titipan gitu dok. Oh ya. Tadi saya sampaikan. Darvina ada anak kan, coba lihat pada saat dia memegang buah, itu cara memegangnya gimana? Dia kayak gini kan, begini kan, dia tidak mencakar kan. Bandingkan kita dengan misalnya harimau atau kucing atau buaya atau elang, biasanya dia mencakar kan. Jadi kalau anak kita mengambil makanan biasanya dia mengambil gitu. Jadi mengambil, dia tidak mencakar begitu. Jadi kita lihat anatomi manusia itu sebenarnya lebih pas. Biasanya dia memetik jeruk atau apel atau mangga. Dia tidak mencakar gitu. Dia memetik gitu, bukan mencakar kan. Jadi sebenarnya idealnya itu manusia itu dari anatominya itu adalah makan nabati begitu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut kita kurang gizi, kurang DHA, kurang ini, itu asal kita pola makan yang bervariasi, seimbang, sebenarnya tubuh kita itu akan dengan sendirinya mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan begitu. Begitu Vina. Jadi kita tidak perlu takut akan kurang ini. Yang penting kita makannya bervariasi dan seimbang. Karena secara alamiah kita adalah pola makan nabati begitu. Ya, apalagi sudah dari ada statement pernyataan internasional ya bahwa vegan ini pola makan nabati cocok untuk segala usia ya dok ya. Iya. Ya betul. Terima kasih dok atas waktunya yang sangat menarik nih topiknya. Semoga bermanfaat untuk semua viewers tadi dengan berbagai pertanyaan yang sangat menarik. Semoga kita semua sehat semua ya. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa pada show EG Live berikutnya ya. Ya. Sampai makasih jumpa. Vina, makasih pemirsa. Ya, sampai jumpa. Ya.